Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertemuan 11. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah Teori Communication dengan dosen pengampu yaitu Dr. Kinkin Yuliati, SPMSI. Boleh nih next. Dan berikut adalah anggota kelompok kami yang berisikan 4 orang. Perkenalkan, nama saya Gaida Aulia. Perkenalkan, nama saya Faragina Aurelia. Perkenalkan, nama saya Jian Zafira. Dan perkenalkan, saya Tia Samroto Husna. Di bab yang pertama ini saya akan membahas tentang tantangan komunikasi di lingkungan proyek konstruksi. Bab ini menguraikan tentang tantangan komunikasi di lingkungan proyek konstruksi. Meskipun industri telah berkembang sifatnya yang berbasis situs dan sementara masih menjadi kendala. Dan adapun tantangan komunikasi tersebut ialah sifat kerja berbasis proyek, karakteristik proyek, aktivitas proyek konstruksi, dan karakteristik proyek orang serta proses konstruksi. Boleh di next. Bab ini juga membahas keharusan komunikasi bagi organisasi konstruksi, hambatan komunikasi intraorganisasi, hambatan komunikasi antar organisasi, serta kendala struktural pada komunikasi efektif. Kesimpulannya yaitu, bab ini membahas betapa pentingnya komunikasi di lingkungan industri konstruksi, karena dapat mempengaruhi lancarnya pekerjaan dan menguraikan apa saja sih hambatan serta tantangan dalam industri konstruksi ini. Boleh di next. Materi selanjutnya dilanjut oleh teman saya, Faragina Aurelia. Terima kasih. Selanjutnya ada perspektif teoritis tentang komunikasi konstruksi. Komunikasi konstruksi adalah proses di mana makna dan realitas sosial dibangun bersama melalui interaksi antar individu. Contohnya ialah gender. Gender ini dianggap sebagai konstruksi sosial karena dibangun melalui interaksi dan komunikasi. Melalui cara kita berbicara, berpakaian, dan berperilaku, kita menciptakan dan memperkuat norma-norma gender yang diterima secara sosial. Selanjutnya ada komunikasi sebagai proses linear. Model komunikasi linear menggambarkan komunikasi sebagai proses satu arah yang sederhana, di mana pesan mengalir dari sumber ke penerima. Contoh model linear ialah percakapan telepon. Seseorang berbicara melalui telepon kepada orang lain. Gangguannya dapat berupa suara latar belakang atau sinyal yang buruk. Yang kedua ada surat. Seorang menulis surat dan mengirimkannya melalui pos kepada orang lain. Gangguannya dapat berupa kerusakan surat atau keterlambatan pengiriman. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi interpersonal. Bab ini membahas beberapa penting komunikasi interpersonal di lingkungan konstruksi industri. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran pesan antara dua orang atau lebih, serta berperan penting di lingkungan industri konstruksi untuk keberhasilan proyek yang dilaksanakan. Bab ini membahas tentang komunikasi interpersonal dalam konstruksi, efektivitas komunikasi interpersonal, tantangan dalam komunikasi interpersonal, komunikasi nonverbal, serta strategi untuk meningkatkan komunikasi interpersonal. Boleh di next. Materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah proses pertukaran informasi, ide, dan juga pesan dalam organisasi. Ini merupakan aspek penting dalam keberhasilan suatu organisasi, karena memungkinkan anggotanya untuk bekerja sama dengan baik. Boleh di next. Selanjutnya adalah jenis-jenis komunikasi organisasi. Yang pertama itu ada komunikasi internal, komunikasi eksternal, komunikasi formal, komunikasi informal, komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Boleh di next. Perilaku individu dalam organisasi konstruksi. Kunci untuk komunikasi yang sukses adalah dengan memastikan bahwa apa yang dikomunikasikan itu memiliki tujuan, yang berarti harus ada komunikasi untuk berbagi dalam visi ataupun misi untuk sebuah perubahan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada kelompok dan tim komunikasi. Kelompok adalah sebuah kumpulan orang yang berbagi tujuan komunikasi yang sama. Sedangkan tim sebagai kelompok orang yang bekerja secara kolaboratif dan
terstruktur untuk mencapai tujuan komunikasi yang lebih spesifik. Contohnya kelas kuliah. Mahasiswa dalam kelas kuliah membentuk kelompok komunikasi untuk berdiskusi dan belajar bersama. Tim pemasaran, tim yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menjalankan strategi pemasaran. Next. Kemudian adalah pengaruh dari faktor-faktor yang membentuk keberhasilan komunikasi. Yang pertama adalah pengaruh formalitas dalam interaksi kelompok, pengaruh peran dan posisi dalam antar kelompok komunikasi konstruksi, batasan antar tim sebagai penghambat kinerja komunikasi tim, fenomena dan efek dari groupthink dalam pekerja tim. Yang terakhir adalah bahaya penyanderaan komunikasi yang berlebihan antara anggota kelompok. Kemudian ada tim kelingkungan eksternal posisi proses komunikasi. Yang pertama adalah identifikasi tujuan dan pesan, pilihan saluran komunikasi, kembangkan konten, jalin hubungan, dan juga yang terakhir evaluasi dan perbaikan. Next. Di sini juga ada hambatan rintangan dalam tim untuk eksternal proses komunikasi lingkungan eksternal. Dalam internalnya adalah konflik internal, kurangnya kepercayaan, dan juga ketidakjelasan peran. Dalam eksternal ada perbedaan budaya, hambatan bahasa, dan juga kurangnya akses. Next. Sekian presentasi dari kami. Para audiens dipersilakan untuk tanya jawab dan diskusi bisa diisi di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.